Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Asrianti Spirit. Oh ya sahabat, apa kabar? Semoga sahabat-sahabat sekalian senantiasa berada dalam kebaikan dan senantiasa berada dalam kesehatan ya sahabat. Oh ya, sudah lama kita tidak berjumpa lagi di channel ini. Nah hari ini insya Allah saya akan mulai untuk berbincang-bincang lagi di channel Asrianti Spirit ini. Dan untuk sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk ditonton, di like, dan jangan lupa untuk mohon dibantu untuk di subscribe ya sahabat, biar channel ini senantiasa berkembang seperti channel sahabat-sahabat sekalian yang sudah berkembang dan sudah membludak penontonnya dan subscribernya. Dan semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu tetap stay tune di channel ini. Oke. Oh ya sahabat, di video kali ini saya akan bercerita mengenai pentingnya niat dan tekad yang kuat untuk meraih suatu tujuan. Nah sahabat sekalian, hal ini merupakan salah satu trik atau tips yang saya lakukan untuk meraih suatu tujuan dengan berdasarkan niat dan tekad yang kuat yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah niat yang baik tersebut sudah terrealisasikan dengan baik dan sempurna melalui tekad dan niat yang kuat saya. Dan sahabat-sahabat sekalian, mau tahu niat dan tekad yang kuat yang saya lakukan untuk meraih suatu tujuan yang saya cita-citakan dari beberapa tahun yang lalu adalah dang. Yang penasaran tetap stay tune di channel ini ya. Jangan lewatkan dan tonton sampai akhir. Oh ya sahabat, jadi di sini saya akan bercerita niat saya dari beberapa tahun yang lalu adalah dimana saya salah satu seorang yang mungkin bisa dikatakan kurang beruntung dari segi ekonomi. Nah, dimana kita ketahui saat ini bahwasanya ketika kita hendak melangkah ke depan tentunya kita membutuhkan ekonomi. Nah, pada beberapa tahun yang lalu di mana saya salah satu anak yang mungkin kurang beruntung dari segi ekonomi, dan saya memiliki cita-cita yang sangat besar, yaitu saya ingin bersekolah dan ingin sampai ke jenjang perguruan tinggi. Namun saya terhalang oleh ekonomi, tapi hal itu tidak menjadi satu penghalang untuk saya, dan sehingga saya bisa meraih cita-cita saya untuk bersekolah sampai di perguruan tinggi. Dan hal itu saya bisa dapatkan karena melalui tekad dan niat saya. Dan alhamdulillah niat dan tekad saya dapat terwujud meskipun saya adalah salah seorang anak yang kurang beruntung dari segi ekonomi. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian, mungkin saat ini Anda sedang terhalang oleh ekonomi namun ingin meraih cita-cita, yakni ingin melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Dan saya berpesan kepada teman-teman sekalian, jangan menjadikan ekonomi adalah penghalang untuk teman-teman sekalian sehingga tidak bisa untuk bercita-cita atau meraih pendidikan hingga di perguruan tinggi. Karena hal itu saya sudah buktikan bahwasanya ketika kita hendak berniat untuk melanjutkan pendidikan atau hendak menuntut ilmu, pastinya di setiap jalan kita akan senantiasa dibentangkan sayap-sayap malaikat untuk bagaimana caranya kita bisa melangkah ke depan untuk meraih cita-cita menuntut ilmu. Dan memang itu salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu maka sayap-sayap malaikat akan senantiasa dibentangkan untuknya. Jadi
Yang saya lakukan adalah di antaranya saya tanamkan dalam diri saya niat yang kuat dan tekad yang sangat-sangat kuat untuk bagaimana caranya saya bisa meraih pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Dan alhamdulillah karena saya salah satu bisa dikatakan salah satu anak yang senantiasa atau senang mengikuti kajian-kajian yang entah itu kajian-kajian yang membahas apapun, pokoknya membahas tentang keislaman. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berada di jenjang sekolah tingkat SMA, saya selalu mengikuti ceramah-ceramah Islami yang membuat saya semakin mantap dan semakin kuat untuk senantiasa menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan saya di bangku perguruan tinggi. Dan hal itu yang menjadikan saya motivasi saya itu sangat kuat sekali untuk betul-betul melangkah ke depan untuk bisa meraih pendidikan di perguruan tinggi. Dan sebenarnya tidak mudah sih, banyak rintangan yang kita lalui, tapi ketika kita berniat baik dan memang niat kita itu kuat, insyaallah ada-ada saja jalan Allah yang beliau berikan, yang diberikan kepada kita sehingga memudahkan langkah kita untuk meraihnya. Namun selain daripada niat dan tekad yang kuat, yang saya lakukan adalah saya selalu mengamalkan, pada saat itu saya selalu mengamalkan Asmaul Husna, nama-nama baik Allah hingga 99 nama-nama Allah yang baik. Nah, hal tersebut yang saya lakukan karena sejak saya di bangku SMA, tepatnya di MAN, di salah satu MAN di daerah saya, asal saya berada saat itu, di mana setiap pagi kita selalu apel pagi dan apel pagi tersebut diisi oleh bacaan atau zikir Asmaul Husna. Jadi rutin setiap hari Selasa sampai hari, kalau nggak salah sampai hari Jumat pada saat itu. Jadi pada saat itu alhamdulillah saya selalu memimpin Asmaul Husna untuk teman-teman sekalian di salah satu sekolah saya di MAN. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya mulai hafal Asmaul Husna tersebut. Jadi setiap selesai sholat maghrib ketika sudah pulang sekolah ataupun setelah sholat isya, saya selalu membaca Asmaul Husna tersebut dalam hati saya. Meskipun pada saat itu saya belum terlalu hafal sih, cuman karena keseringan dengar, alhamdulillah Asmaul Husna tersebut sudah melekat dalam diri saya. Bahkan pernah di suatu malam saya bermimpi, entah itu mungkin pada saat itu saya lupa berdoa sebelum tidur, sehingga pada saat itu saya bermimpi bertemu sesosok makhluk yang sangat menyeramkan dalam mimpi saya. Dan pada saat itu saya merasa tidak bisa bergerak, sampai saya rasa suara saya tidak bisa keluar. Namun yang saya lafazkan itu Asmaul Husna, dan alhamdulillah pada saat itu saya lafazkan Asmaul Husna dalam mimpi saya terlepas dari genggaman dan saya kurang tahu apalah itu. Yang jelasnya pada saat itu ketika saya bermimpi, saya lafazkan Asmaul Husna tersebut dan saya akhirnya bisa bersuara dan bisa bergerak pada saat itu. Itulah luar biasanya Asmaul Husna yang saya rasakan pada saat itu ketika saya mengamalkan Asmaul Husna tersebut. Dan alhamdulillah pokoknya yang saya selalu rutin mengamalkan Asmaul Husna itu ketika saya setelah melaksanakan sholat maghrib. Itu terus yang saya lakukan, dan hingga sampai di perguruan tinggi alhamdulillah saya selalu mengamalkan Asmaul Husna tersebut. Nah, tiba masanya alhamdulillah saya sudah lolos sebagai peserta mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi. Dan pada saat itu saya mulai berpikir bahwasanya sepertinya saya tidak bisa sampai menyelesaikan sekolah saya, tapi saya selalu menjalani saja karena saya selalu mengingat bahwasanya saya pernah mendapatkan hadis bahwa setiap
niat 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 kita untuk menuntut ilmu, pasti Allah selalu melapangkan sayap-sayap malaikat untuk kita mendapatkan pertolongan agar senantiasa dimudahkan perjalanannya kita untuk menuntut ilmu. Nah, itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, bahwasanya saya hendak menuntut ilmu, dan pastinya saya tidak akan diterlantarkan karena saya menuntut ilmu di daerah orang. Dan alhamdulillah saya seiring berjalannya waktu, saya lalui perguruan tinggi saya ini, saya jalani, dan pas di semester 2 kalau nggak salah, naik semester 3, alhamdulillah saya lulus sebagai peserta beasiswa bidik misi. Pada saat itu di kampus saya kebetulan di saat angkatan saya itu pas penerimaan pertama di kampus saya, penerimaan beasiswa bidik misi. Pas masuknya pertama kali beasiswa bidik misi tersebut di angkatan saya, itu awal mulanya masuknya beasiswa bidik misi di kampus saya pas angkatan saya. Dan alhamdulillah saya salah satu mahasiswa yang lolos sebagai peserta beasiswa bidik misi di kampus saya. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah. Memang betul-betul hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu, maka sayap-sayap malaikat akan selalu dibentangkan untuknya, yang dimana sayap-sayapnya tersebut ini mengantarkannya untuk memudahkan jalannya menuntut ilmu. Dan itu memang betul adanya, karena saya sudah merasakan hingga saya sampai di jenjang sarjana, sampai di jenjang wisuda. Pada saat itu alhamdulillah saya selalu tercukupi dengan beasiswa bidik misi tersebut, karena saya ditanggung mulai dari semester 3 hingga semester 8 sampai kemudian saya wisuda. Alhamdulillah KKN, wisuda, semuanya ditanggung oleh beasiswa bidik misi tersebut. Sampai tempat tinggal pun, makan pun, jajan pun, semua perlengkapan kuliah ditanggung oleh beasiswa bidik misi. Dan saya berterima kasih sekali kepada orang-orang hebat yang mengadakan program beasiswa bidik misi ini di perguruan tinggi yang saya jalani pada saat itu. Terima kasih sekali, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menciptakan beasiswa bidik misi ini. Berkatnya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan sekolah saya tanpa menyusahkan kedua orang tua saya, sekalipun saya harus bersusah payah untuk selalu mempertahankan agar nilai saya tetap berada di posisi aman, agar saya tidak dikeluarkan dari peserta beasiswa bidik misi tersebut. Dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada kampus saya yang sudah mempercayakan saya sebagai penerima beasiswa bidik misi. Nah, itulah betapa pentingnya niat dan tekad yang kuat dalam diri kita ketika kita hendak mencapai atau meraih cita-cita yang kita impikan. Jadi jangan mudah untuk berputus asa ketika kita hendak meraih satu tujuan yang bermanfaat dan berguna untuk diri kita. Jadi mungkin sekian dulu cerita dari saya. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik untuk teman-teman sekalian yang sedang menjalankan sekolah dalam perguruan tinggi, atau adik-adik sekalian yang maba. Semoga teman-teman sekalian, adik-adik sekalian bisa selalu semangat untuk meraih cita-citanya di jenjang perguruan tinggi. Jangan pernah berputus asa hanya karena kekurangan ekonomi, atau teman-teman sekalian kurang beruntung seperti saya. Jangan pernah putus asa, karena selama kita masih menghirup udara yang gratis ini dari Sang Pencipta kita, maka yakinkan dalam diri kita bahwasanya rezeki kita akan selalu ada selama kita masih bernafas di dunia ini. Jadi yakinkan dalam diri kita juga bahwasanya kita selalu memiliki rezeki selama kita masih hidup. Jadi jangan pernah berputus asa, tetap semangat, dan semangat. Insya Allah selalu dimudahkan segala urusannya untuk sahabat-sahabat sekalian, adik-adik
adik sekalian, jangan pernah berputus asa ya. Semoga senantiasa berada di jalan Allah dan senantiasa dimudahkan segala urusannya hingga mencapai tujuan yang dicita-citakan. Amin Allahumma amin. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, ditonton, dan di-subscribe. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang sudah menonton video saya. Terima kasih banyak sudah mengklik video dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.